Ini Neo bakal melakukan spam granat yang cukup bagian depan, tapi Luffy berhasil mendapatkan satu di arah jembatan. Dua orang berhasil dikontrol dengan sangat baik, satu di bawah masih melakukan healing, tapi lawan juga bakal langsung di-pick begitu saja. 3 down dari tim TSM. Bigetron melakukan pembegalan dengan sangat baik di jembatan sebelah kanan. Di kepala diri dari tim TSM bakal coba di-take down oleh tim BTR. Akan sampai ketumbangan, yes! BTR akan menumbangkan 4. Dari arah kanan, sekitar Lipovka menuju ke arah Gergopol. Ini menjadi titik yang enak banget tentunya buat kedua tim Indonesia. Bigetron bisa turun di arah farm. Morp sejauh ini belum ngelihat strategi baru lagi. Apakah mereka bakal tetap turun di arah Gergopol apartemen atau di Gergopol perumahan? Mereka tuh menyesuaikan kan biasanya. Mereka menyesuaikan dengan adanya tim lain yang turun di Gergopol. Kalau memang ada yang ngambil apartemen mereka ke kontainer, kalau mereka turun di kontainer tim, mereka pindah ke perumahannya. Selain itu gue belum pernah lihat Morph bermain di tempat-tempat lainnya. Jadi kita bakal lihat nih apakah Morph akan turun dan memperangi area Gergopol atau mungkin mereka akan coba mencari tempat yang lain kali ini. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari tim-tim yang sudah mulai turun, terbagi dengan sangat adil dari garis pesawat yang kayak gini, mungkin agak sedikit kerepotan untuk tim-tim yang turun di sekitar Milbase kali ya, atau Primoz dan juga Veripier. Gue rasa iya, tapi harusnya mereka juga bisa rotasi juga ketika mereka nanti memang harus rotasi menuju ke drop mereka. Tapi kita bakal dari permainannya tim Morph dan juga tim BTR ya, sepertinya nggak berubah sama sekali ya. Dari Morph mereka mulai turun juga dari Gergopol, dari permainan tim BTR juga turun dari farm, dan ternyata zonanya 50-50 nih. Kalau zona kayak gini, yang teringat di kepala gua adalah WAW dan juga Bigetron waktu itu. Tapi sepertinya di arah Rozok sudah ada pertempuran yang bakal terjadi dari T1 yang sudah mulai melempar setup granat menuju ke bagian lantai 2. Ketemu dengan Valdos, satu granat yang sangat manis dari seorang misil, menjatuhkan satu pemain dari Valdos begitu saja. Bukan start yang bagus, tapi sepertinya Gudard bakal melakukan backup dari bagian atas dan T1 langsung memulangkan dan memecahkan telur pertama mereka. 1 poin pertama untuk T1. Iya betul banget, di sini T1 langsung mengambil alih kota Rozok. Berusaha mengusir tim Valdos yang dulu dikenal sebagai tim Illuminate ya, yang memang dikenal sebagai King of Rozok. Kali kita bakal dari permainannya, dari tim T1 bermain dengan lebih agresif, mereka berusaha untuk nge-push tim Valdos dan coba menumbangkan mereka di awal permainan pada kali ini. Dari Godard mulai melihat juga ke arah bawah, menunggu pergerakan dari tim T1 untuk terbuka sementara waktu ini. Sama juga kan dari pergerakan tim Valdos. Mereka masih menunggu, tapi dari seorang Armjon menumbangkan seorang misil dan langsung menok dia di awal fight kali ini. Apakah bakal jadi 3-3 atau misil dapat di revive kali ini? Ya, ini udah ngedapetin 1 tukar 1 nih, tapi baru kenok doang, belum berhasil dipulangkan ke arah lobby, berarti Valdos belum mendapatkan poin pertama mereka, Flo. Iya betul banget, baru di knock belum di end, jadi dan sudah berhasil di revive juga, meskipun mungkin healing akan sedikit minim ya pada kali ini. Yap, betul banget kali ini. Sementara dari Armjon masih menahan di arah yang sama, mengamati pergerakan-pergerakan dari T1. Mereka melakukan setup 1-2-1 di arah 3 tempat yang berbeda. Tapi sepertinya dari T1 bakal melakukan regroup. Saiden dengan topeng kudanya. Oke. Iya. Ini gaya gue. Ini gaya gue ya. Pria punya selera yang kayak gini nih. Ini gaya gue pokoknya. Oke, sementara Martin masih melakukan proning di bagian rooftop, masih di arah Rozok. Kita belum berpindah karena kedua tim ini nggak ada yang mau mengalah sama sekali. Setup yang dilakukan oleh Valdos bahkan lebih barbar, 1-1-1, menyebar semua di 3 titik yang berbeda. Betul banget, mereka langsung menyebar juga, tapi kita bakal lihat itu pergerakan T1 dengan 4 anggota mereka harusnya punya pressure yang lebih besar dibanding dengan pergerakan Valdos. Apalagi kalau diperhatikan, Valdos itu kepencar ke 3 titik yang berbeda. Sekali knock, mereka nggak bisa nge-backup. Tapi sedangkan tim T1 itu bisa nge-backup ya, kali dengan pergerakan yang cukup dekat juga menuju ke teman-temannya. Mereka bisa untuk coba mungkin menekan pergerakan dari Valdos one by one sampai ketahuan posisi mereka masing-masing. Yes, sudah ada baku tembak lagi yang terjadi. Sepertinya Johnny bakal dipus langsung. Ada Yenjun yang maju ke depan sana, tapi Martin berhasil mendapatkan 1 orang down begitu saja. Bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Kenok begitu saja, 1 sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi ada 1 trade. Gudard terjatuh. 2 kali ini bakal ada close combat jarak dekat. Saiden berhasil mendapatkan 1 orang lagi dari tim Valdos, dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 orang saja, Martin yang tersisa di jarak yang cukup jauh. Tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan Gudard karena jaraknya terlalu jauh. Iya betul banget, ini Martin harus milih mau kabur atau mau nahan. Dan sepertinya taktik Valdos untuk berusaha bermain lebih split ya pada game kali ini malah sedikit memakan korban kali ini dari tim Valdos. Mereka kehilangan 3 player mereka, dan kali ini dari pergerakan tim T1 gak kehilangan satupun player, berhasil revive kembali. Betul, bahkan dari ZZP mereka udah tahu di mana last man standing dari Valdos berada. Martin melakukan lean pick ke arah kanan, dia bakal sedikit bergerak lagi menuju ke bagian tengah. Apakah dia bakal nyebrang dan meninggalkan Rozok untuk menjadi orang terakhir, survival terakhir dari tim Valdos kali ini? Lihat dari tim T1 masih berusaha untuk mencari seorang Martin ngumpet di mana. 1 orang ngelock, 3 lagi bisa looting. Dan mereka bakal cukup tajir kali ini dengan Rozok yang tinggalkan secara utuh, dan Valdos
harus merubah gaya main abis ini di next Erangel ya. Karena balik lagi, biasanya map pertama itu adalah map untuk adaptasi semua tim. Game pertama di semua map. Yep, betul sekali. Apakah Faldos akan beradaptasi? Karena yakin banget gua, kan kita sempat ngelihat juga kan ada beberapa scrim untuk di PMWL, untuk di regional East-nya. Betul. Dan yang kita lihat di scrim belum tentu itu akan terjadi ketika hari hanya udah mulai kayak gini nih. Akan ada perbedaan-perbedaan strategi pasti yang sangat mengejutkan banget dan sangat disayangkan Faldos hanya menyisakan 1 orang terakhir doang tadi. Aduh, masih ada berapa tim tuh? 16 tim masih ada ya. Betul, kita bakal lihat juga kali pergerakan tim-tim lainnya mungkin setelah tim T1 dan juga Faldos mulai bermain yang lebih aman. Tapi kita bakal lihat Mega di tapping-tapping, ditembak-tembak kali ini mulai menumbangkan lawan. Tapi kita bakal dari BTR. Zug sih mulai terpantau juga dengan tappingan SLR panasnya menuju ke arah jembatan. Sepertinya belum mengenai targetnya tapi cukup memberi pressure kepada tim-tim lain. Ya, itu Mega, bukan Mega tapi Mega kali ini. Ini bukan Mega tapi Mega biasa ya. Ini Mega santuy. Karena Mega yang ngegas tuh tidak ada di PMWL bro. Ganti nama dia juga. Iya, udah ganti nama juga jadi Mid. Yang sangat disayangkan tidak berhasil lolos ke tahap berikutnya. Sangat-sangat disayangkan. Dan kita bakal juga kan pergerakan dari tim Mega mulai menuju ke arah Pulau SMB. Sudah melihat jembatan, tidak ada pembegalan yang terjadi pada game kali ini. Yap, dan kita bakal lihat sedikit kali ini Mega yang sedang melakukan rotasi Encore. Mereka masih berada di arah, oh wait, ini mereka langsung setup di bagian Novo berarti ya. Ada Chels yang sudah menunggu kedatangan dari mereka juga sedang melakukan setup dari arah belakang Encore. Bakal datang sementara Rox masih berada di arah Broken Wall, belum kelihatan sama sekali Encore. Bakal ada surprise pick kah dari Rox. Proning sendirian menghadapi 3 pemain dari Mega yang sudah berada di sekitar Rox. Iya, kita bakal juga kan pergerakan dari tim Mega mulai mengelilingi area ini tapi belum ketahuan. Bakal di HBD nih, bakal di HBD kalau dia sampai datang tanpa sadar lewat ketahuan orangnya kali ini. Itu bakal dari seorang Encore, bakal maju ke depan mulai mencari lawannya di mana sudah masuk dalam rumah. Bakal 1v1 melawan seorang Rox dari tim Chels kali ini. Ya, ini bakal jadi PR banget sementara Owai sudah ngelewatin broken wall-nya. Dia masih bermain granat backup yang cukup lama bakal membuat dia pulang ke arah lobby sepertinya. Mega mendapatkan pecahan poin pertama mereka. Iya, kita bakal juga gerakan dari tim Chels. Tangki mainnya bakal karena seorang Paradox tapi belum mengenai targetnya. Ini 3-4. Apakah dari pergerakan tim Mega mau coba untuk fight kembali dengan tim Chels kali ini ya? Yep, masih bermain dan berada di tempat yang cukup aman. Karena ini semua tim pasti bakal buru-buru banget sih untuk nyeberang ke arah mill base-nya loh. Ya, ini bakal sedikit hati-hati sih mereka dan kita bakal lihat dari pergerakan tim Chels dengan mereka kali ini bermain dengan kendaraan cukup lengkap tapi anggota yang tumbang. Akankah mereka bermain lebih safe atau masih tetap agresif seperti tim Mega yang kali ini akan coba ngebegal ujung jembatan? Oke, dan kali ini kita bakal memperhatikan lagi pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Chels tidak ingin keluar dari area mill base-nya, mereka sudah meninggalkan Novo dan kali ini mereka mengambil bangunan atau daerah paling tinggi yang ada di dekat SMB. Iya, itu dia, kita bakal juga kan beberapa tim sudah mulai rotasi ya. Dari tim Morph sudah berkumpul juga. Mereka berkumpul di area rumah 12 dan mereka bakal coba untuk nyebrang dengan kapal kayaknya. Ini bakal coba nyari kapal ataupun bakal menunggu di ujung-ujung dari pulau utama Erangel. Betul. Tebing-tebing kali ini ya. Yes, dan akan langsung melakukan rotasi semuanya. Morph sudah bergerak. Mereka masih berada di dalam circle. Sementara Blue Zone pertama juga sudah mulai menghimpit. Dan sebentar lagi kita akan melihat circle yang kedua. Tapi masih ada beberapa tim yang rotasi di luar dari circle pertama. Kayak T1 dan juga Orange. Sementara circle-nya udah fix 100% ini bakal masuk ke arah SMB. Gimana caranya semua tim nyebrang yang masih berada di bagian utama dari Erangel? Berenang. Iya ini berenang sih, jembatan tuh udah jadi pilihan terakhir untuk semua timnya. Tapi BTR, seperti mereka bakal jadi pemegal kali ini, meninggalkan 2 di belakang, 2 menuju ke arah depan. Depan juga cukup kosong, mereka bisa mengisi daerah ujung-ujung jembatan dan mungkin bisa ngebegal tim-tim seperti TSM kali ini yang menjadi rival ya. Rival dari tim BTR juga dan juga ada Faldos yang sedikit sulit masuk ke zona kali ini. Faldos hanya menyisakan Martin doang. Lagi-lah Yudo ada di belakangnya Faldos. Sementara tim nomor 20 TSM juga sudah mulai mendekat. Apakah Bigetron bisa menangani dengan baik jembatan sebelah kanan dan ngebuat tim-tim yang memilih jembatan kanan untuk rotasi itu gagal untuk rotasi? Iya, tapi TSM seperti sudah melihat juga pergerakan dari tim BTR bakal sedikit di-lock kali Ryzen. Orang terakhir dari tim BTR maju ke depan dan akankah mereka begal? Akankah mereka begal tim-tim lain atau mereka bakal lebih pilih tempat yang aman di dalam circle? TSM tahu bahwa depan mereka ada lawan,
bakal sedikit pusing nih. Cara gue lewat gimana? Apakah bakal dihalangin? Apakah mereka bakal ditahan oleh tim lain? Atau mungkin tim lain bakal masuk fokus rotasi? Ya, atau dari TSM mereka lebih milih untuk berenang ataupun mencari kapal. Karena setahu gue di dekat jembatan sebelah kanan itu ada sekitar beberapa titik spawn untuk kapal sih. Iya, harusnya bisa sih. Tapi kita bakal juga kali ini dari tim ini bakal bertemu kali ini dengan tim Mega yang ditembak belum terkena target, tapi belakang Wazet udah ngumpet satu orang kali ini menggunakan first aid dan tumbang juga. Tim Mega tinggal satu player doang tersisa kayaknya. Yes, masih dua ada lagi. dua orang di ini ya. Itu dia mereka Di kendaraan. beda kendaraan. Dua vehicles berarti mereka setupnya. Oke, masih bermain pelan tapi pasti Vexe harus melakukan healing terlebih dahulu. Dia cuma punya 2 energy drink tadi dan first aid-nya cuma 2 juga. Dan tadi harusnya dari arah pergerakannya udah ketahuan sama IND. Sekarang IND lagi nyisirin daerah sini. Ada tim lain nggak nih yang ada di sekitar sini nih yang bisa mereka begal dan nambah poin kill untuk mereka? Iya, tapi bakal juga kan ini pergerakannya tim Chelsea. Mereka masih menahan juga sementara dan dekat mereka juga sudah ada beberapa tim yang mengambil tebing-tebing pada game kali ini. Tim Chelsea dengan kehilangan satu player mereka, harusnya mereka nggak mau coba bermain dengan terlalu agresif. Mereka bisa kehilangan satu player kalau mereka bermain dengan galak dan tabrak oleh tim lain. Tapi Mega harusnya nggak akan coba main-main dengan mereka karena tinggal last man standing. Berdua lagi. Iya, tinggal berdua doang. Tapi yang jadi pertanyaan gua nih, lu ngerasa gak sih lu kayak circle-nya kok jadi lebih cepet ya dibandingin yang biasanya ya? Blue Zone-nya udah gerak dan udah 50% untuk menutup ke circle yang kedua. Kita bakal juga tim BND kali ini bakal nge-hold air traffic control tower-nya ya. ATC-nya bakal di-hold. Dan ini tempat yang cukup enak juga. Kalau sampai circle pindah ke arah open field, ini bakal banyak tumbang. Dan seperti di tim Nova, Vampire atau Vampire udah tumbang. Dan lain sisi bakal dari seorang Yuhai menumbangkan guild dari tim OR. Betul, sementara Bigetron menjaga di ujung jembatan sebelah kanan. Yudu bakal lewat begitu aja ditembakin. Oh, bukan Yudu tapi TSM. Oh, wait. Ini, oh iya. Dia bakal ngebegal satu orang yang lompat ke bawah, udah mulai ketahuan. 2 mobil bakal diturunkan langsung ke bagian bawah. Kali ini Neo bakal melakukan spam granat menuju ke bagian depan. Tapi Luxi berhasil mendapatkan satu di arah jembatan. 2 orang berhasil dikontrol dengan sangat baik. Satu di bawah masih melakukan healing. Tapi ketahuan juga bakal langsung di-pick begitu saja. 3 down dari tim TSM. Bigetron melakukan pembegalan dengan sangat baik di jembatan sebelah kanan. Jadi kita bakal juga kayaknya pergerakan dari tim TSM bakal coba di-take down oleh tim BTR. Akankah mereka tumbang nanti? Yes! BTR akan menumbangkan 4 anggota dari tim TSM. Nomor 17 pada game kali ini. Betul, tapi korban berikutnya sepertinya akan langsung lewat. Yudu jumper turun ke arah bawah, keluar dari arah jembatan. Tapi Bigetron punya kontrol yang sangat baik. Jumper langsung di take down begitu saja. Pulang langsung ke arah lobby. Bigetron sudah mengumpulkan kill cukup banyak masih di circle yang kedua. Dan ini belum kelar. Masih ada 3 anggota Yudu yang pengen lewat. Dan T1. Iya, T1 juga di belakang. Masih saling nge-hold dan kau diingat-ingat teman-teman ya. Zona Blue Zone sudah mulai sakit. Jadi semua tim gak mau TB-in terlalu lama lagi ya. Zona 3 serasa zona keempat, zona 4 terasa zona kelima. Betul. Jadi lu gak mau TB zona terlalu lama lagi dan lebih pilih untuk bermain aman kali ini ya. Yes, tapi kita belum melihat pergerakan atau kamera yang menangkap arah dari Morph Team. Dari tadi kita ngelihatnya itu dari Bigetron. Terus dari Valdos, TS mulai terpantau oleh tim Orange. Mavi melakukan tapping dengan menggunakan M60-nya dan sudah terjebak begitu saja. Mavi nggak healing sama sekali nih. Betul, nggak ada healing sama sekali dan dia terjebak di arah tebing deket jembatan sebelah kiri. Betul banget, tapi kita bakal juga fight antara Mega dan juga kayaknya tim nomor 11 ya. Mulai fight No jarak chance. dekat ya, no chance kali ini. NC yang akan depan-depanan dan Martin pun tumbang bersama dengan tim Valdus. Oke, berarti sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Mega sendirian di dalam sana bakal lempar granat, sedikit melakukan buying time. Vexe menjaga di bagian lantai 2. Ini sempit banget loh rumah ini. Betul, dan bom pun dikokang, ditimpuk, dimajuin, ditembakin, dan tumbang juga Vexe-nya kali ini. Langsung di belakang ke arah lobby tanpa lama-lama, tinggal menyisihkan seorang Owais kali ini ya. Bertahan melawan dari sebelah kanan blind spot. Oke. Woohoo! Nggak saat itu gue yakin dia kaget sih. Dia kayak, dia kira mati kan, pas kill cam-nya ke kanan. Hah? Ke kanan? Dia mikir, kayaknya depan gue nggak bisa nge-pick deh. Gue tiba-tiba gue mati gitu, heran sendiri dia tuh. Tapi BTR kayaknya sudah masuk ke zona juga, sudah menjaga ujung-ujung zona dan seperti dia pengen tumbang. Luxi ngomong, numpang, bensin gue habis. Ya, bensinnya udah habis. Dan Ryzen langsung ngebuka jalan di bagian paling depan. 3 pemain Bigetron dalam satu vehicles yang sama. Ryzen ditugaskan untuk membuka jalan di bagian depan. Enggak, 2, 1, 1. Oh iya, 2, 1, 1. Berarti tadi mereka punya 4 vehicles ya? Iya, 4 vehicle lengkap. 3 bagi 1 UAS. Iya. Gila, rotasi cepat banget tuh. Wow, mobil jumping tadi. Oh jangan fight. Oh jangan sekarang, jangan sekarang. Rensky
berada di arah rotasi dari Bigetron dan ini adalah titik poin untuk Bigetron bergerak masuk ke dalam circle. Betul, kalau bisa tim Indo ya jangan fight di awal-awal. Ya, ini bakal digas. Zuxi akan ngebuka jalan, dia bakal ambil sisi sebelah kiri di mana ada Frenzy yang menjaga di sisi masuknya Zuxi. Orange dipulangkan ke arah lobby. Selesai begitu saja. Suara bagi sudah mulai terdengar, ada satu mobil yang sudah mulai terparkir sementara Zuxi bakal turun terlebih dahulu. No dude, please jangan perang sekarang. Frenzy langsung menghindari daerah tersebut dan langsung muncul ke arah belakang tapi ditembak sama Bigetron. Begitu saja Frenzy pulang ke arah lobby dengan sangat cepat dan Luxi tersungkur karena termakan damage dari Blue Zone-nya. Akan direlakan sepertinya posisi dari Luxi yang berada di bagian belakang tadi. Tapi Luxi ternyata masih cukup dekat dengan Zuxi dan masih bisa diselamatkan. 3 pemain Morph akan langsung melakukan stick together lagi. Ini posisi yang gak bagus untuk Morph. Bertemu dengan Bigetron dan ada T1 di sebelah kiri mereka. Betul banget, kita bakal T1 pun sedikit tumbang. Jadi dari tim BTR juga Morph bakal saling fokus juga. Dan dari BTR aku suka banget gimana tadi mereka nggak langsung fight. Dari Zuxi dia maju ke depan dulu memastikan posisi Morph nggak ada yang rush baru di revive. Revive itu nomor 2. Yang penting menang fight dulu. Sangat disayangkan tadi satu hilang dan sebenarnya lebih sayang karena 2 tim Indonesia bertemunya tuh di circle 4 di mana tim masih ada 2 digit. Tadi ya sayang banget ya, harusnya mereka tuh kalau bisa ya idealnya itu ketemu nanti di akhir-akhir. Iya, tapi ya mau gimana, namanya game sudah mulai berjalan dan kali ini Secret iShot baginya tergelincir bahkan berjalan sendiri tanpa ada drivernya. iShot masih bisa menggocek dan selamat. Wow, melebihi gocekannya Kapten Tsubasa cuy. Betul, dia goceknya udah kiri kanan set lewat langsung nggak ketembak sama sekali. Gue heran loh kok bisa hidup tadi dia. Makanya udah baginya kegelincir, dia lompat pas baginya lagi jalan juga, itu pasti ngasih damage sedikit. Itu masuk 2 peluru lagi, peluru ketiga nggak masuk. Dan Morph mengambil pojokan circle kali ini dengan 2 anggota mereka. Rensky yang belum terlihat kali ini bergabung dengan 2 anggota Morph lainnya. Mereka mengambil satu pos dan juga ujung tembok atau broken wall di daerah mill base. Betul, tapi udah ada baku tembak juga yang sudah mulai terjadi. 2 orang di arah yang sama, kali ini T1 benar-benar melakukan gameplay yang sangat ofensif. Walaupun mereka agak sedikit susah juga untuk masuk ke dalam circle-nya. Berani nih. Kita bakal juga main ke tim lain. Mulai masuk ke circle keempat ya, harusnya cukup banyak tim yang tumbang dan terdengar sniper nih. Rensky pun numbangkan seorang Microboy 1-for-1 kali ini kondisinya. Yap, langsung dijatuhkan begitu aja tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Zuxi berhasil mendapatkan Zabrol. Perang jarak dekat terjadi lagi antara Bigetron dan juga Morph. Kenapa harus ketemu di awal? Ryzen terkena granat 2, akan knock dari tim Bigetron. Akan dilempar granat dan akan langsung turun ke bagian bawah. Bakal dispray langsung. Terkena efek dari ledakan tapi masih bisa bertahan begitu aja. No Mercy dan juga Zabrol berada dalam satu tower yang sangat tipis. Bakal dilempar granat lagi sama Zuxi ke bagian paling depan. Perang Indonesia terjadi di awal-awal ini bakal langsung dilempar. Kalau misalkan masuk ke dalam sana ini menjadi mimpi buruk untuk tim Morph. 2 pemain mereka bakal ada steal kill dari arah sebelah kanan. T1 melakukan steal kill dari arah sebelah kanan tadi. Iya bener banget, BTR belum masuk ke zona ya. 2 anggota mereka perlu maju ke depan di mana Zuxi juga Ryzen sudah mengamankan sisi depannya dan juga broken wall-nya. Tapi depan mereka ada tim lain yang datang mengisi areanya. Oh bukan tim lain tapi bekas Morph depannya ada tim lain yang sudah mengisi juga. Jadi mereka perlu untuk berhati-hati jangan ketembak oleh T1. Yap, sayang banget 2 tim Indonesia bertemu di awal, berarti Morph hanya menyisakan Rensky seorang saja yang berada di bagian belakang tadi. Betul. Sedikit sayang kan dari seorang Rensky tinggal sendiri, tapi kita bakal dari tim yang dia pun menumbangkan Microboy kembali pada kali ini ya. Kembali Microboy tumbangkan. Berapa kali kenok? 2 kali kenok? 3 kali kenok? Kayaknya Microboy udah, selesai sudah. Morph harus puas di posisi ke-10 tadi. 10 ya. Ryzen pun ditumbangkan kali ini oleh tim T1. Dipulangkan ke arah lobby. Not a good game untuk 2 wakil dari tim Indonesia kali ini ya. Betul, sangat disayangkan banget dari karena mereka bakal kejegal begitu aja. Tapi kita lihat dari tim nomor 13 Chels berada di arah satu rumah yang sama. Bahkan kamar mandinya diisi sama 2 orang dan 1 pemain mereka menunggu di bagian luarnya. Iya, kita lihat dari semua tim lumayan hektik sih. Dengan serangan bentar ke selatan, itu udah pasti semua tim tuh bermain dengan cukup galak. RRQ pun mulai terpantau, mulai fight dengan Chels dan Chels mulai tembaki oleh pergerakan tim RRQ dan wah, TS mainnya udah mulai barbar. Iya. Naik bagi berdua, masuk langsung ke arah bangkai-bangkai pesawat di SMB. Betul, ini sebenarnya tempat yang enak kalau circle-nya menuju ke arah sini. Tapi kita lihat dari posisi mereka di minimap itu belum masuk ke dalam circle. Secret butuh sekitar 100 atau 200 meter lagi untuk masuk ke dalam circle. Kita bakal juga ini pergerakan dari tim T1 yang mengambil air traffic control towernya. Itu emang tempat enak banget ya, air traffic control tower. Sebelah juga ada beberapa bangun-bangunan yang enak. Dan ini masuk zona, itu paling enak ya, masuk ke zonanya. Yap, dan wow, kita bakal melihat tim statusnya juga. Ada cukup banyak tim, ada 4 tim tadi kalau nggak salah yang masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Kita bakal dapat view yang seperti ini juga ternyata. Tim Secret
dan juga IND. Jarak mereka tidak terlalu jauh, hanya berbeda bangkai pesawat saja dan ini posisinya belum masuk ke dalam zona loh. Ya betul banget, tapi kita bakal juga, Udah. Di ujung Dia banget udah maju tapi, lagi ujung tadi. banget ini. RRQ, wah barbar banget Dibarbarin. cuy. RRQ langsung tabrak aja lah. Dan sepertinya IND 2 pemain mereka akan knock. Begitu saja RRQ bermain barbar di arah Broken Wall di luar dari arah SMB. Tapi ada sedikit trade yang terjadi karena 2 setup yang sudah dilakukan oleh tim IND. Ya kita bakal juga pergerakan dari tim RRQ mulai maju ke depan, tapi mereka mengambil defense di balik Broken Wall. Hanya mengandalkan Broken Wall dan di sebelah ada BTR yang mulai spray juga ke Arim RRQ, tapi TS pun mau diperangin. Ini udah semua langsung semua. Udah Iya. musuh di semua sisi, udah nggak ada yang namanya sandwich-sandwichan. Semua saling nge-sandwich. Betul, ini udah tinggal siapapun yang dapetin voting terbaik yang bisa nguasain daerah SMB-nya karena di daerah pesawat ini bangunannya atau tempat untuk bersembunyinya tuh nggak terlalu banyak. Yang bisa dimanfaatkan ya vehicles-nya untuk dijadiin voting. Jadi kita bakal kayaknya pergerakan dari tim RRQ pun mulai nge-smoke setup, senior pun masih tumbang, tembakan dari TS pun mulai mengenai tim Chelsea Beer pun tumbang. Ini udah rusuh banget di ujung circle ya, semua numpuk, semua pengen masuk ke safe zone, tapi tengah-tengah circle tuh open field semua, jadi nggak ada yang berani untuk masuk ke tengah-tengah. Siapa yang masuk ke tengah, automati. Ya, Ini karena tengah-tengah tuh lapangan doang. itu lapangan terbuka cuy, landasan, nggak ada bangunan sama sekali, nggak ada tiang-tiangan yang dipakai buat bersembunyi. Bahkan kali ini RRQ 2 pemain mereka sedang knock, hanya menyisakan Ernie seorang saja last man standing yang sedang melakukan revive. Hanya ada 2 cara kata Sunsquid untuk revive, jongkok dan juga pegang. Jongkok juga pegang ya? Yap. Padahal tanpa lo jongkok, ngepron aja kalau nge-revive pasti Bisa. jongkok gitu. Bisa, iya. Pasti jongkok. No change. Langsung pulang ke arah lobby juga. Ada 8 tim yang tersisa kali ini dengan itu berapa belas ya? Agak sedikit kepotong di layar kita ya. Udah lemparan bom, tumbang 2. Open field banget men. Utaranya lumayan ramai sih Flo. Lumayan rame sih, dan kita melihat dari tim-tim lain juga mulai tumbang. Dari tim Chelsea juga mulai kehilangan player-player mereka. Tinggal Ernie dari tim RRQ yang bertahan. Yap, dan Bigetron juga masih bertahan. Kali ini kita masih ada 1 wakil Indonesia yang bertahan hingga di top 7. Mana pendukungnya langsung hashtag IndoPride dan juga Gaspol. Kita harus mendukung tim-tim Indonesia yang bertanding di PMWL East 2020 kali ini. Oke, back to the beat, back to the game. Yudu masih mengambil di bagian Broken Wall dalam dari SMB-nya, tapi mereka belum berada di tempat yang cukup aman. 1 mobil terlihat dan mungkin akan di-spray. Berpindah kamera sedikit menuju ke arah Ernie yang masih melakukan looting dan healing. Betul banget, kita bakal juga pergerakan Yudu ya, mulai menembak juga ke arah tim RCS yang lagi nge-hold di balik beberapa gentong-gentong, juga mobil yang berasap. Tapi mobil juga mau diincar, ditembak, Matoy pun tumbang oleh tim IND pada game kali ini ya. Yap, udah harus bergerak lagi. Masih ada banyak tim yang harus berjuang masuk ke dalam zona dengan 7 tim yang tersisa kali ini. Granat sedang dimasak tapi sepertinya nggak dikasih kesempatan untuk melempar karena dari Drax masih memberikan distraction dengan adanya spray cover yang ditujukan ke arah tim RCS-nya. Sementara 1 pemain yang kenok akan ditinggalkan begitu aja, Manparang dikorbankan. Ini berada di area yang sangat-sangat terbuka tapi nggak ada yang nembak. Sementara Yudu bakal nabrak menuju ke arah tim yang ditabrak langsung begitu aja, bangkai pesawatnya. Belum terdeteksi tapi bakal ada close combat secara langsung. Kratos berada di bagian bawah. 1 pick berhasil diamankan. Last man standing Kratos yang tersisa di bagian bawah dari pesawatnya. Sementara ini Kratos harus menghadapi 2 pemain dari Yudu Gang. Ada Fredo dan juga Drax yang berada di depan dia persis, tapi Fredo cukup low. Benar-benar pixel HP, dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Kita bakal juga dari sisi luar ya, BTR mulai memantau juga peperangan yang terjadi di open field. BTR dapetin ujung zona, dapetin broken wall juga. Gue rasa BTR dapat tempat terenak menurut gue pribadi kali ini ya. Tempat terenak dan mungkin bisa jadi di game pertama, dan T1 ditumbangkan juga kali ini oleh tim BTR. Karena mereka menambah pundi-pundi poin mereka. Sini tinggal menyisakan seorang web yang bertahan, dan Drax pun lagi berusaha merangkak pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan lawan. Bahkan Kratos lagi nyari fortingan yang bisa dia pakai. Itu bagi udah berasap sih. Kalau BTR commit spray ke arah baginya meledak, dia bakal terkena knock dari efek ledakan baginya. Betul. Sementara di Jack Scarlet bakal dipulangkan langsung ke arah lobby. Hanya ada 6 tim yang tersisa. Kali ini Fredo sudah mulai terjebak di arah kipas dari pesawatnya. Masih ada Drax yang bertahan. Granat bakal dilempar terus-terusan. Sementara IND masih cukup tenang di arah bawah dari bangkai pesawatnya. Ya, kita bakal dari seorang Luxi pun main nembak juga ke arah RQ, dan RQ pun kehilangan Ernie. Berarti Ernie tumbang di posisi kelima pada game kali ini. Dan kita juga kan pergerakan dari tim Yudu sedikit sulit untuk bertahan, tapi BTR menurut gue yang paling enak. Dia di belakang tanpa ada yang ngehalangin dia, bermain dengan sangat aman, dan bener-bener wah BTR sih paling enak tempatnya. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain.
Yap, sementara ini Circle akan mengecil lagi, ini udah masuk dalam circle yang ketujuh. Semua tim harus bergerak ke arah open field. Ini nggak menguntungkan ke siapapun tim yang bertahan. Ada spray lagi. Satu berhasil diamankan kali ini. ZZP langsung tertumbangkan begitu aja. Sementara Fredo cukup low darahnya. Dia harus menghadapi satu pemain dari IND yang berada di depan sana. Baginya bakal diledakkan dan mengulangan satu pemain IND. Tapi ada pencurian dari sisi lain. Microboy melihat posisi Yudu Gang berada. Iya, sayang banget dari tim Yurgen kali ini tumbang juga. Kita bakal lihat dari tim IND kali ini masih bertahan dengan satu player doang. Kratos bakal dimajuin oleh BTR yang masih memiliki beberapa kendaraan. Bagi yang masih sehat banget dapat digunakan untuk nabrakin ke arah kotak. Dan mungkin menggunakan supply kali ini yang jatuh ya sebagai cover dia. Ya itu supply bisa dijadiin fortingnya dia sih. Lumayan, Bigetron bergerak pelan tapi pasti 3 pemain yang tersisa 8 poin kill sudah mereka kumpulkan. Sangat all out dan sangat rapi yang dilakukan sama Bigetron Red Aliens di match yang pertama kali ini. Chicken sih kayaknya. Kayaknya chicken sih kalau kita ngelihat ya. Kan? Kita kalau udah lihat posisinya kayak gini kayaknya chicken sih. Game pertama. Game pertama, Indo Pride is real. Bergerak pelan tapi pasti T1 tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Karena sudah ditungguin sama, itu siapa yang tadi maju ke depan? Itu Zuxi Kratos ya? Zuxi ya. Dia nabrakin ke kotak dan langsung parkir bagi dia untuk coba nge-cover tembakan dari sisi luarnya. Betul, apalagi gimana caranya Kratos selamat kalau dia berada di arah pesawat ini. Wah, dan ketahuan lagi T1. T1 sudah nggak bisa berbuat banyak, tapi ada tembakan balasan sedikit terhimpit. Nggak ada healing juga dari Sidon dan langsung dipick begitu aja sama Luxi. 2 tim tersisa, Indonesia berada di top 2, masih di game yang pertama. Bigetron Red Aliens masih harus diwaspadai dengan sangat-sangat ekstra oleh tim-tim lain. Iya, berbeda tim IND kali ini harus bertahan sendirian ya. 1 versus 3 kali ini dan harusnya ini udah better banget sih. Zona pun mulai menghimpit, dia nggak bisa keluar. Gue rasa dia bakal kasih poin ke BTR. Ya tapi kalau gue jadi Kratos gue nggak bakal kasih poin ke BTR sih. Iya, menikmati di luar zona Menikmati kan? sama zona sih. Tapi Kratos masih berjuang. Apakah akan mendapatkan clutch ke arah Bigetron? Hah, jangan bermimpi. Bigetron di clutch. Hah, Bigetron di clutch. Musuh bercanda. Musuh bercanda. Kenapa? Iya, gue bias Indo Pride. Kenapa emang? Kali ini boleh. Kali ini boleh. Indo Pride is real. Indo Pride, spam sekarang juga woi. Aduh, dapat 1. Nggak apa-apa, masih ada 2. Posisinya ketahuan dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Chicken pertama untuk Indonesia.